Salam sehat Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian. Semoga kita semua selalu terlindungi di dalam masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Nyoman Kundedi Pangestu dari KKN PPM UGM 2021, periode 2, unit YO 134 Wates Tangguh. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai alternatif pengolahan limbah domestik. Berikut adalah rancangan garis besar dari presentasi kali ini. Jadi, limbah domestik atau rumah tangga ini memiliki 3 jenis utama, yaitu yang pertama adalah black water, yang kedua grey water, dan yang ketiga adalah limbah padat lainnya. Kemudian, limbah domestik atau rumah tangga ini memiliki baku mutu, dan apabila baku mutu tersebut tidak tercapai, maka akan menyebabkan beberapa dampak seperti pencemaran air karena bakteri, kekeruhan dan bau busuk, hingga mengganggu ekosistem sungai. Lalu, pengolahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut seperti pada sistem pengolahan setempat ini dapat menggunakan tangki septik, di mana akan lebih baik lagi apabila air hasil olahan tangki septik tersebut ini diolah lebih lanjut lagi, baik menggunakan sumur atau saluran peresapan maupun dengan wastewater garden. Lalu ada pula dengan sistem pengolahan secara terpusat ini dapat menggunakan instalasi pengolahan air limbah secara terpusat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis limbah batik domestik. Ada pula jenis yang pertama yaitu black water. Black water ini, mohon maaf sebelumnya, adalah buangan atau buangan organik dari manusia berupa air dan lumpur yang berasal dari WC. Lalu ada pula jenis limbah domestik yang kedua yaitu adalah grey water. Grey water ini merupakan air sisa dari kamar mandi ataupun tempat cuci apabila memiliki tempat cuci yang khusus ataupun air-air buangan dari dapur. Lalu ada pula jenis yang ketiga yaitu limbah padat yang lainnya seperti rambut, sisa makanan ataupun pengolahan makanan yang sebisa mungkin ini tidak masuk ke dalam sistem pengolahan air limbah. Jadi sebisa mungkin ini sudah disaring terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai black water dan grey water. Jadi black water ini yang tadi merupakan buangan organik manusia yang dari WC ini umumnya diolah secara alami menggunakan tangki septik dan itu mengandalkan bakteri-bakteri pengurai. Sedangkan grey water ini yang merupakan air buangan baik dari kamar mandi, tempat mencuci ataupun dari dapur ini umumnya karena biasanya berbentuk seperti sabun ataupun deterjen, maka bersifat basah dan antiseptik dan dapat membunuh bakteri. Oleh sebab itu, black water dan grey water ini tidak boleh dicampur begitu saja, karena apabila black water dan grey water ini tercampur, maka tangki septik ini, bakteri-bakteri yang dari tangki septik ini akan mati sehingga pengolahan dari tangki septik tersebut akan terhambat, menyebabkan semakin cepatnya penumpukan dari lumpur-lumpur yang ada di tangki septik sehingga perlu dilakukan pengurasan yang secara rutin. Lalu, selain itu juga grey water ini, yang khususnya grey water yang dari dapur ini, karena merupakan air dari buangan dapur yang cenderung merupakan tempat mencuci untuk sisa makanan ataupun makanan yang dapat bersifat memiliki minyak ataupun berlemak ini, maka air grey water dari dapur ini perlu dibuatkan suatu bak penampung khusus, yaitu bak penangkap lemak. Selanjutnya, ini adalah baku mutu limbah domestik yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Di sini ada beberapa parameter seperti pH atau keasaman, BOD dan COD, yaitu secara umum adalah oksigen yang dibutuhkan oleh air untuk menguraikan zat-zat baik zat-zat organik maupun zat-zat kimiawi. Ada pula parameter TSS yang menunjukkan kekeruhan, dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ada pula parameter kandungan minyak atau lemak dalam air tersebut. Dan baku mutu untuk limbah domestik ini berlaku untuk pengolahan setempat yang umumnya menggunakan tangki septik. Namun pada praktiknya baku mutu limbah domestik ini jarang sekali terpenuhi karena beberapa hal. Misalkan yang pertama adalah sudah dilakukan pengolahan dengan tangki septik, namun
air hasil dari olahan tangki septik tersebut masih belum sesuai dengan baku mutu, baik karena tangki septik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ataupun memang tangki septik tersebut tidak mampu untuk mengolah hingga mencapai baku mutu ini, ataupun grey water yang berasal dari baik dari kamar mandi ataupun dari dapur ini yang dibuang begitu saja tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu, sehingga tidak dapat mencapai baku mutu dari limbah domestik ini. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai dampak apabila limbah domestik ini yang sepertinya tadi tidak mencapai mutu ataupun dibuang begitu saja tanpa pengolahan terlebih dahulu. Yang pertama adalah limbah domestik apabila dibuang begitu saja akan dapat menyebabkan pencemaran air baik pada sumur air tanah ataupun air sungai apabila limbah domestik tersebut dibuang ke drainase dan drainase tersebut langsung mengalirkannya ke sungai. Dan pencemaran ini biasa ditemukan dalam bentuk bakteri, karena air-air yang tercemar ini akan ditemukan bakteri-bakteri yang patogenik seperti bakteri E. coli yang dapat berpotensi menyebabkan apabila air tersebut yang mengandung E. coli tersebut ini dikonsumsi dapat berpotensi menyebabkan seseorang terkena tipes, diare, ataupun kolera. Selain itu juga dampak dari limbah domestik ini adalah menyebabkan kekeruhan dan bau busuk baik pada saluran drainase apabila air limbah domestik tersebut cukup mengalir dengan lama di drainase ataupun di sungai tempat saluran drainase tersebut mengalir. Kemudian dampak limbah domestik lainnya adalah mengganggu ekosistem sungai. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa air limbah ini apabila dibuang begitu saja ke drainase dan drainase ini akan mengalir ke sungai, maka sungai ini akan mendapatkan tambahan zat-zat pengotor berdasarkan dari limbah domestik ini, sehingga akan mengganggu ekosistem sungai seperti mengganggu kehidupan ikan ataupun tanaman-tanaman air yang ada di sungai ini. Lalu, untuk mengatasi dari dampak tersebut, maka kita perlu melakukan pengolahan terlebih dahulu. Secara umum, terdapat dua jenis sistem pengolahan, yaitu yang pertama adalah sistem pengolahan setempat yang biasanya menggunakan tangki septik dan akan lebih baik lagi apabila dilakukan pengolahan lanjutan. Lalu, yang sistem yang kedua yaitu sistem pengolahan terpusat yang menggunakan instalasi pengolahan air limbah secara terpusat. Yang pertama, sistem pengolahan setempat. Sistem pengolahan setempat ini yang dilakukan baik di masing-masing rumah ataupun di masing-masing bangunan ini memiliki beberapa kelebihan seperti yang pertama, biaya relatif murah dan sifatnya mandiri karena masing-masing dari rumah atau bangunan itu dapat membuat pengolahan air limbahnya sendiri tanpa perlu bergantung kepada pemerintahan. Lalu, kelebihan lainnya adalah teknologi yang digunakan dalam sistem pengolahan setempat ini relatif lebih sederhana, dan apabila sistem pengolahan air limbah setempat ini sudah dibuat, biasanya dapat cukup cepat untuk langsung dimanfaatkan, jadi dapat langsung digunakan. Namun, sistem pengolahan setempat ini memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama bergantung pada kondisi tanah. Seperti yang sebelumnya sempat disebutkan bahwa pengolahan setempat seperti yang menggunakan tangki septik ini biasanya bergantung pada air yang hasil dari olahan tersebut ini bergantung pada kondisi tanah, karena setelah diolah dari tangki septik ini maka air tersebut biasanya akan langsung diresapkan ke dalam tanah, sehingga apabila kondisi tanah di rumah ataupun bangunan tersebut tidak dapat meresapkan air, maka sistem pengolahan setempat ini tidak cocok. Ada pula kekurangan lainnya adalah karena tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa sistem pengolahan setempat ini bersifat mandiri ataupun masing-masing rumah atau bangunan dapat membuatnya, maka pembuatan dan pemeliharaannya cenderung tidak terstandar karena baik mungkin apakah dari perencanaan ataupun dari pelaksanaannya mungkin tidak begitu diawasi, maka terkadang ditemukan sistem-sistem pengolahan air limbah yang setempat yang masih tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Lalu, yang sebelumnya sudah dibahas bahwa grey water ataupun air dari pengolahan tangki septik ini dalam sistem pengolahan setempat ini cenderung tidak dilakukan pengolahan lanjutan
sehingga atau langsung dibuang begitu saja, baik ke sungai ataupun ke dalam tanah. Lalu, kita akan membahas mengenai tangki septik. Apa itu tangki septik? Tangki septik ini merupakan ruang kedap air yang berfungsi untuk menampung dan mengolah limbah domestik, khususnya limbah backwater, yaitu air buangan manusia yang berupa air atau lumpur yang berasal dari WC. Dan seperti yang sebelumnya juga sudah dibahas bahwa olahan dari tangki septik ini cenderung tidak memenuhi baku mutu standar, sehingga terkadang masih ditemukan kandungan organik yang dapat mencemari baik air ataupun tanah. Lalu, tangki septik ini sangat cocok untuk daerah-daerah atau kawasan yang tidak padat penduduk karena kapasitasnya yang tidak begitu besar, dan karena tangki septik ini bergantung pada persapan terhadap tanah, maka sebaiknya tangki septik ini dibuat pada kawasan-kawasan yang dengan muka air tanah yang cukup dalam dan dengan karakteristik tanah yang dapat meresapkan air. Lalu, ini adalah salah satu pengolahan lanjutan yang dapat kita lakukan untuk mengolah baik grey water maupun air hasil pengolahan tangki septik. Yang pertama adalah pengolahan dengan sumur atau saluran persapan. Sumur atau saluran persapan ini merupakan pengolahan yang memanfaatkan sumur atau saluran untuk menyaring sekaligus meresapkan air limbah tadi. Dan penentuan ketika kita akan menggunakan sumur ataupun saluran ini didasarkan pada ketersediaan lahan yang dimiliki oleh baik masing-masing rumah ataupun masing-masing bangunan. Apabila kita memiliki lahan yang cukup terbatas, maka sebaiknya kita menggunakan sumur yang tidak memakan lahan yang cukup besar. Namun apabila kita memiliki lahan yang cukup besar, maka tidak ada salahnya juga kita menggunakan saluran persapan. Dan pada sumur atau saluran persapan ini terdapat beberapa lapisan saringan seperti tumpukan batu, kerikil, pasir, dan ijuk yang berfungsi untuk menyaring zat-zat limbah ataupun zat-zat pengotor. Lalu, sumur atau saluran persapan ini membutuhkan, karena bergantung pada resapan air di dalam tanah, maka membutuhkan karakteristik tanah yang dapat meresapkan air, dan sifatnya ini sederhana dan cukup mudah untuk dibuat. Lalu, ada pula pengolahan lanjutan lainnya, yaitu wastewater garden. Apa itu wastewater garden? Wastewater garden ini merupakan pengolahan lanjutan dengan memanfaatkan tumbuhan untuk menguraikan zat-zat pencemar. Dan wastewater garden ini juga terbukti dapat menurunkan kandungan organik hingga 90%. Dan wastewater garden ini memerlukan biaya yang tidak tinggi, sehingga yaitu cukup rendah karena teknologi yang digunakan pun juga sederhana, dan wastewater garden ini juga memiliki keunggulan yaitu tidak menyebabkan bau. Lalu, pada wastewater garden ini, air dari hasil pengolahannya ini dapat dikumpulkan dan digunakan kembali baik untuk menyaring tanaman ataupun pekarangan, ataupun dapat juga untuk diolah lebih lanjut lagi untuk sebagai cadangan atau suplai air sekunder yang dapat digunakan untuk baik untuk pembilasan ataupun pengurasan baik di toilet maupun tempat-tempat lainnya. Lalu, selain itu juga wastewater garden ini memiliki keunggulan yaitu dapat membuat rumah menjadi lebih hijau karena menggunakan tanaman sebagai media untuk pengolahan zat pencemar. Lalu, ini adalah sistem pengolahan lainnya, yaitu sistem pengolahan yang terpusat menggunakan instalasi pengolahan air limbah yang terpusat di suatu kawasan. Jadi, sistem pengolahan terpusat ini jenisnya adalah air limbah baik black water maupun grey water dari masing-masing rumah ini di suatu kawasan tertentu ini disalurkan dan dikumpulkan melalui pipa-pipa pada suatu instalasi pengolahan tertentu atau yang biasa kita sebut instalasi pengolahan air limbah atau IPAL terpusat. Dan sistem pengolahan terpusat ini memiliki beberapa kelebihan seperti ini melayani air limbah dalam skala yang cukup besar, maka pembuatan dan pemeliharaan ini relatif lebih terstandar dan dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun, selain itu juga
Sistem pengolahan terpusat ini umumnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengolah black water dan grey water sekaligus. Jadi dari masing-masing rumah ini sudah tidak ada lagi buangan limbah baik black water maupun grey water di masing-masing rumah ataupun bangunan. Selain itu juga sistem pengolahan terpusat memiliki kelebihan yaitu dapat mengolah dalam jumlah yang cukup besar. Namun sistem pengolahan terpusat ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti yang pertama, biaya yang diperlukan adalah cukup tinggi, baik dalam proses pembuatan, pemeliharaan, maupun dalam hal teknologi yang digunakan. Lalu kekurangan lainnya adalah perencanaan dan pelaksanaannya itu cenderung memerlukan waktu yang cukup lama, jadi dapat memakan waktu mungkin beberapa tahun dari proses perencanaan hingga dapat dimanfaatkan untuk melayani berbagai rumah di suatu kawasan tertentu. Lalu, kekurangan lainnya adalah karena skala dari sistem pengolahan terpusat ini sangat besar, maka seseorang atau perseorangan ini cenderung tidak dapat membuat sistem pengolahan terpusat ini. Maka kita, masyarakat, biasanya harus bergantung terhadap pemerintah maupun instansi-instansi lainnya yang terkait. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa limbah domestik secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah black water, yaitu buangan organik manusia yang berupa air ataupun lumpur dari WC. Kemudian ada grey water yang merupakan buangan di kamar mandi ataupun tempat mencuci dan di dapur. Dan limbah-limbah lainnya yang mungkin ikut masuk di dalam sistem pengolahan apabila tidak tersaring dengan baik. Lalu, limbah domestik ini memiliki baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, namun terkadang tidak terpenuhi, baku mutu tersebut tidak terpenuhi, sehingga akan timbul beberapa dampak seperti dampak limbah domestik yang tidak terolah, seperti pencemaran air tanah atau air sungai karena bakteri patogen seperti contohnya E. coli, lalu kekeruhan dan bau busuk, ataupun mengganggu ekosistem sungai. Lalu, untuk menanggulanginya maka perlu dilakukan pengolahan. Salah satu sistem pengolahannya itu adalah sistem pengolahan setempat dengan tangki septik, dan yang akan lebih baik lagi apabila dilakukan pengolahan lanjutan, yang dalam presentasi kali ini adalah pengolahan lanjutan dengan sumber atau saluran peresapan ataupun dengan menggunakan wastewater garden. Lalu, sistem pengolahan kedua yaitu sistem pengolahan terpusat dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang secara terpusat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.